warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan sebenar-benarnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula kepada mereka petunjuk. Pemuda adalah tiang negara. Pemuda adalah generasi penerus cita-cita bangsa. Di tangan mereka lah terletak kunci keberhasilan suatu pembangunan. Maka sepantasnya lah kita sebagai pemuda untuk terus berprestasi dan terus berkiprah di dunia pendidikan dalam menghadapi era globalisasi yang semakin hari semakin berkembang. Dengan tetap menjaga keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual, serta tetap berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Suatu kehormatan bagi kita pemuda masa kini untuk ikut dalam gerakan pembangunan yang menentukan ini. Pemuda harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar bisa mengambil peran sebagai agen pembangunan ataupun pelaku aktif pembangunan, dan bukannya menjadi beban pembangunan atau bahkan menjadi korban pembangunan. Hadirin sekalian, ada satu slogan klasik yang selalu ditujukan kepada para pemuda. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Slogan ini harus dijawab oleh para pemuda dengan menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya di masa mudanya dan secepat-cepatnya mengambil peran di dalam kehidupan. Pribadi-pribadi besar di masa lalu banyak yang berperan besar di usia mudanya. Ahmad Al-Fatih misalnya, dengan anggun memasuki gerbang kota Konstantinopel yang baru saja dibebaskannya dari kekuasaan Imperium Romawi Timur di usianya yang baru 21 tahun. Ada banyak hal yang harus dilakukan oleh para pemuda untuk memantaskan dirinya memikul amanah yang besar ini. Pemuda harus membekali diri dengan sebaik-baiknya di masa mudanya dan membekali dirinya dengan berbagai ilmu dan keterampilan yang mumpuni, serta mengukuhkan motivasi yang kuat untuk membangun negerinya. Setiap orang dalam melakukan sesuatu pasti karena adanya suatu dorongan jiwa yang kita sebut dengan motivasi. Kualitas perbuatan ditentukan oleh corak motivasi tersebut. Oleh karena itu, marilah kita teguhkan motivasi diri kita terhadap tanah air tercinta ini dengan berpedoman pada satu hadis Rasulullah yang sangat terkenal. Hayrun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Kebermanfaatan bagi orang lain itulah hendaknya motivasi utama kita dalam berbuat yang terbaik bagi negeri. Semangat menjadikan diri bermanfaat pada negeri, insya Allah akan menjadi energi yang besar yang mendorong pemuda mendharma baktikan setiap tetes keringatnya dan segenap tarikan nafasnya demi kejayaan bangsa dan negerinya. Mungkin cukup sekianlah apa yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri, karena saya hanyalah hamba Allah yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Because nobody is perfect and no one in this world have no sin. Tiada manusia yang sempurna dan tak ada satupun manusia yang tak luput dari dosa. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.